belok mengke madhep. Madhep malih nggih. Nggih, digendak pundian niku belok kanan mengke peluran pertawan niku mengke belok kanan terus kiri lurus terus mriko jembar parkirane. Awet sehat pokoke. Amin. Bareng riyen. Nggih, monggo. Kita menuju ke Sendang Klayu setelah sedikit ngobrol dengan warga di sekitaran Gua Maria ini. Gua Maria Fatimah Sendang Klayu, sebuah tempat ziarah yang penuh kedamaian, berada di Dusun Jelegong, Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Tempat ini pertama kali dibangun pada tahun 1967. Awalnya sederhana, namun sejak awal Gua Maria ini sudah menjadi tempat umat Katolik datang untuk berdoa, mencari ketenangan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, tempat ini terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 2022 dilakukan revitalisasi besar yang mengubah kawasan ini menjadi lebih tertata, indah, dan nyaman untuk para peziarah. Peresmian ini menjadi momen istimewa karena diberkati langsung oleh Uskup Keuskupan Agung Semarang, yaitu Monsinyur Robertus Rupiat Moko, bertepatan dengan peringatan 55 tahun Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Kini Gua Maria Fatimah Sendang Klayu hadir sebagai destinasi wisata religi yang asri dan memiliki akses yang mudah dari pusat kota Wonogiri. Kendaraan baik roda 2 maupun 4 sekarang ini dapat dengan mudah mengakses menuju ke Gua Maria. Selain itu, tak jauh dari gua utama dengan patung Bunda Maria yang nantinya akan kita datangi, terdapat satu sendang atau mata air alami yang dikenal dengan nama Tirta Wening Hyang Trinici. Air ini bukan sekedar sumber kehidupan. Bagi banyak peziarah, tempat ini menjadi ruang untuk refleksi, meditasi, dan doa yang lebih dalam. Yang membuat tempat ini semakin istimewa adalah kebersamaan umatnya. Setiap hari Rabu dan Sabtu, warga setempat rutin melakukan kerja bakti, merawat kebersihan, dan menjaga keasrian lingkungan. Nggih, matur suwun. Menawi nginggil napa enten sing nangga? Mboten enten. Oh, nggih nggih. Nggih, Mbah. Kita sudah sampai di pintu masuk Sendang Maria, novena Gua Maria Fatimah. Kita akan lihat ke atas. Munggah ora? Hah? Oh, oke. Kita sambut tantangannya. Ada berapa puluh tangga ini ke atas, berapa ratus mungkin. Yang pernah ke sini, coba berapa anak tangga kalau pernah menghitung. Jadi harusnya minggu besok, apa ya namanya, hari ramainya, tapi karena berbarengan dengan Lebaran, kegiatan peribadatan Minggu Kliwon diajukan minggu kemarin. Setelah hampir seperempat jam kita jalan, kita sampai di atas.
Kayaknya tidak ada juru kunci, jadi kita tidak tahu untuk tempat-tempat apanya. Oh, masih ada tangga lagi ke atas ini, masih ada ke sana. Bawah ini lembah, dari atas sudah terdengar gluduk. Kita bergeser ke tangga berikutnya. Ada aula, mungkin untuk peribadatan saudara-saudara Nasrani. Permisi Mbak. Permisi, mohon maaf. Digunakan mungkin untuk istirahat atau beribadah bagi kaum Nasrani ketika sedang ada di tempat ini. Sebelum dikenal sebagai tempat wisata religi, kawasan ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai lahan yang dianggap angker, ditandai dengan keberadaan sumber air alami dan vegetasi yang tidak dimanfaatkan. Di area tersebut terdapat pohon besar yang menurut kepercayaan setempat dianggap memiliki penunggu, sehingga masyarakat enggan mendekatinya. Ada prasasti diresmikan 11 Juli 2022. Perubahan terjadi setelah kedatangan seorang imam Katolik Yesuits bernama Romo Sutapanitra. Menurut tradisi lokal, setelah kawasan tersebut dinyatakan layak digunakan, bagian sendang kemudian dipergunakan sebagai tempat pembaptisan. Pembaptisan pertama di lokasi ini diikuti oleh 18 orang. Dikutip dari beberapa sumber, Gua Maria Sendanggelayu dibangun secara bertahap dalam kurun waktu yang panjang. Pada dekade 80-an dibangun biasa salib yang dikelilingi oleh 12 pilar. Setelah itu, proses pengembangan sempat terhenti sebelum kembali dilanjutkan pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2015, dilakukan pembangunan gua utama berukuran besar yang di dalamnya ditempatkan patung Bunda Maria. Patung tersebut dibentuk dan dipasang langsung di lokasi dengan struktur gua yang menyesuaikan keberadaan patung tersebut. Setelah melewati ratusan anak tangga, mulai dari bawah, akhirnya kami sampai di depan dari Gua Maria. Kita coba nikmati suasana di tempat ini sambil istirahat sebelum nanti kita turun ke bawah, mengingat langitnya sudah mendung dan suara guru sudah terdengar dari kejauhan. Inilah suasana di tempat paling atas dari Gua Maria. Suasana sunyi, damai, dan nafas saya yang terenggah-enggah. Keringat bercucuran karena ada ratusan anak tangga yang harus kita lalui untuk sampai tempat ini. Setelah beberapa menit kita ambil gambar dan menikmati suasana di
atas, kita lanjutkan untuk turun ke bawah. Sambil menghitung kembali ada berapa banyak anak tangga yang kami lewati hari ini. Dan pastinya semoga nanti sampai di rumah tidak kemeng. Tidak keju-keju. Sebagai informasi, selain sebagai tempat ibadah umat Katolik, Gua Maria Sendanglayu juga terbuka bagi masyarakat umum sebagai destinasi rekreasi rohani. Pengunjung lokasi ini sebagian besar berasal dari luar wilayah Kabupaten Wonogiri. Tidak dipungut biaya masuk bagi pengunjung dan kawasan ini dibuka selama 24 jam, sehingga dapat dikunjungi kapan saja. Dalam perjalanan pulang, kami menyusuri sudut lain dari Desa Jeglong, tidak melewati jalan ketika berangkat. Kami ke Gua Maria bersama Mas Goyet. Kita sudah melihat bagaimana situasi baik di bawah maupun di atas, dan panjang perjalanan melalui ratusan anak tangga. Ikuti terus channel Pawartos Ndeso, kita akan mengeksplor wilayah-wilayah lain yang tentunya unik dan menarik dan dalam kemasan yang lebih komunikatif. Dan tetap ingat, selalu semangat, tabah, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Pasti selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan.